Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bersua di acara Inframe, informasi terkini terkait dengan kegiatan yang dilakukan di cabang Karangmojo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Ngunut Kidul, Kelor, Karangmojo, Gunung Kidul. Ada Mabit SAR MTA dan Diklat Skill Terapan yang diselenggarakan dari kemarin hingga hari ini, ya, 2 hari saja. Dan terkait dengan itu, saat ini kita akan segera mengulik tentang kegiatan yakni penanganan rescue gigitan ular dan kemudian penanganan rescue ubur-ubur. Nah, ada rekan Heru Agung Saputro yang sekarang sudah siap di lokasi. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Rudi. Iya. Bagaimana, sehat Pak Edu? Alhamdulillah sehat lancar. Ya, alhamdulillah. Ya, ini sungguh menarik ya, rescue di gigitan ular, kemudian ada juga ubur-ubur. Nah, bagaimana mungkin bisa disampaikan tentang kegiatan tersebut? Untuk siang ini kami berada di Desa Ngunut Kidul, Kelor, Karangmojo, tepatnya di dekat Gua Pindul, wisata Gua Pindul. Kali ini kita bersama para pemateri yang telah terlebih dahulu mengetahui teknik mengenai materi-materi ini. Yang pertama dari rekan Zaki Hussein Abdullah, pemateri snorkeling. Assalamualaikum. Apa yang disampaikan materi snorkeling pada siang hari ini pada rekan SAR MTA? Ya, untuk siang hari ini adalah praktek. Yang semalam kita sudah belajar materi snorkeling, yang mana ini merupakan materi baru karena tidak semua rekan-rekan ini merasakan penggunaan alat snorkeling seperti ada masker dan snorkel. Untuk praktek penggunaan snorkeling ini dengan selam bagaimana? Karena ini merupakan materi baru dan materi dasar, kita hanya memperkenalkan saja penggunaan materi masker dan snorkeling. Nah, kalau selam sendiri itu merupakan materi yang kompleks, jadi apabila sudah bisa menggunakan materi snorkeling, insya Allah kedepannya kita mencoba untuk materi selam. Aplikasi snorkeling ini digunakan pada laut atau sungai atau gimana? Untuk materi snorkeling ini bisa diaplikasikan di mana saja, yang penting di air, terutama air yang jernih, Pak. Jadi bisa laut, sungai, rawa-rawa, bahkan embung. Untuk selain alat snorkeling itu biasanya rescue dibutuhkan apa saja untuk penyelaman ini? Karena kita masih tahap mencoba, jadi kita menggunakan APD yang sangat komplit. Terutama kita menggunakan life jacket, karena juga rekan-rekan masih belum banyak yang bisa berenang. Kita menggunakan life jacket, masker snorkeling, kemudian juga kita menggunakan ada towing, tali, dan terakhir ada menggunakan fluid. Tanggapan untuk rekan-rekan SAR terhadap materi ini bagaimana antusias? Alhamdulillah rekan-rekan sangat berantusias, sangat bersemangat, berenergi, karena ini merupakan hal yang baru, sehingga semoga kedepannya itu teman-teman semakin belajar dan mau mengembangkan diri, sehingga semua memiliki kompetensi yang sama, bisa berenang, bisa menjadi penyelamat yang handal. Terima kasih rekan Jaki. Selanjutnya untuk materi penanganan ubur rekan Rudi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan Ahon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi apa saja yang disampaikan mengenai pada siang hari ini penanganan ubur-ubur, rescue ubur-ubur? Untuk materi kali ini, materi ubur-ubur, kita mempelajari tentang bagaimana cara menghilangkan racun atau tentakel yang menempel pada kulit tubuh kita, yaitu dengan cara yang pertama ialah kita hilangkan dengan menggunakan cairan cuka. Cairan cuka sendiri ini fungsinya untuk menetralisir racun atau tentakel yang menempel pada kulit kita, pada kulit tubuh kita, ya. Terus selanjutnya kita bersihkan menggunakan scrub. Scrub itu sendiri untuk menghilangkan itu. Dan selanjutnya setelah bersih
itu kita langsung siram dengan air hangat sendiri untuk fungsinya itu untuk meredam rasa sakit. Ya. Untuk ciri-ciri yang tersengat ubur-ubur atau kena ubur-ubur itu bagaimana? Ciri-cirinya ya menimbulkan rasa yang sangat sakit ya. Terutama untuk yang tidak pernah tersengat ya, itu akan menimbulkan rasa yang sangat sakit, panas, dan menimbulkan bisa juga mual dan juga demam. Ya, untuk pesan, yang terakhir pesan untuk para wisata mungkin ubur-ubur ini di daerah mana saja dan bahayanya di mana saja. Ya, pesan-pesan untuk rekan-rekan saudara kita, mungkin kepada keluarga kita sebelum kita ke pantai selatan, terutama di Laut Selatan, terutama di bulan Juni sampai bulan September, itu musim ubur-ubur. Itu kita bisa mengenali ciri-cirinya yaitu gel ya. Jadi ubur-ubur itu berbentuk gel, terus biasanya ada warnanya biru, nah itu semacamnya kita hindari. Ya, semacamnya kita hindari supaya kita kalau menemui yang berbentuk itu kita hindari. Ya. Terima kasih untuk keterangan Ahmad. Assalamualaikum. Ya, sebentar Pak Heru. Ya, bisa disampaikan, mungkin ditanyakan terkait ubur-ubur. Apakah semua jenis ubur-ubur itu menyengat dan bagaimana kita tahu bahwa ubur-ubur itu tidak berbahaya atau ada jenis-jenis berbahaya dan tidak? Ya, untuk ubur-ubur itu apa? Semua jenisnya itu menyengat rekan dan ciri-ciri ubur-ubur yang berbahaya, yang menyengat itu bagaimana, yang tidak bagaimana? Ubur-ubur itu kalau yang menyengat itu ada warnanya. Ya. Biasanya ada warna merah, tapi kebanyakan yang ditemui di pantai selatan itu biasanya warnanya adalah biru atau hijau tua. Dan yang tidak berbahaya itu berbentuk gel, karena dari 95% ubur-ubur itu adalah cairan, ya, cairan atau air. Jadi yang tidak menyengat itu yang tidak berwarna atau yang hijau yang tidak ada warnanya. Tapi yang menyengat itu ada warnanya, itu warnanya yaitu antara biru sampai hijau tua. Ya, demikian rekan Rudi. Baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan? Untuk selanjutnya itu materi yang terakhir yaitu mengenai rescue penanganan gigitan ular. Nah, ini sangat antusias sekali tanggapannya. Kita tanya rekan Bakir. Assalamualaikum rekan Bakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang disampaikan pada penanganan gigitan ular ini apa saja tadi? Ya, masa penanganan gigitan ular ini ada dua jenis, yaitu ular berbisa dan ular tidak berbisa. Tentunya penanganannya berbeda. Apabila ular tidak berbisa, cukup dikasih disinfektan pada bagian gigit yang tergigit itu, lalu bisa mungkin menenang korban agar tidak menjalar kemana-mana. Yang kedua adalah ular yang berbisa, yang mana tandanya adalah tentunya adalah ada dua gigitan di area yang digigit ular tersebut. Penanganannya adalah dengan imobilisasi atau meminimal pergerakan dari gigitan ular tersebut agar dalam penyebaran gigitan ular tersebut melalui pergerakan, jadi bisa mengurangi risiko penyebaran gigitan ular tersebut. Mengenai tanda rekan Mas Bakir, tanda-tanda tadi yang disebutkan mengenai ular berbisa tadi, bagaimana untuk tanda dia kena ular berbisa? Yang satu adalah yang tadi kita satu, yang kedua adalah biasanya itu ada rasa gatal, digaruk. Nah itu salah satu tandanya. Yang kedua adalah bila itu mungkin ada pembekalan di sekitar gigitan ular, tapi jangka waktu tertentu, tidak sekaligus itu aja. Biasanya orang yang tersengat ular itu, yang kena gigitan ular itu biasanya ditali. Nah itu apakah memang begitu atau untuk mengamankan diri dari aliran darah itu ditali pada daerah yang kena ular? Iya, emang harus ditali. Yang siapkannya adalah satu bidai, yang kedua mitela, yang ketiganya adalah persiapkan tandu. Setelah ada seperti persiapkan,
Makanya kita tinggal aplikasikan untuk membidik di mana gigitan ular tersebut di daerah tersebut. Untuk pertolongan yang harus dilakukan oleh rekan-rekan SAR NPA, misalnya melihat orang yang terkena gigitan ular itu yang berbisa, bagaimana yang harus dilakukan? Yang satu adalah tadi, kemudian yang kedua segera mungkin bawa ke UGD atau rumah sakit terdekat. Nanti penanganannya dari situ akan ditangani lebih jauh dari dokter yang rumah sakit menangani tersebut. Yang terakhir, pesan pada para pemirsa agar aman dari gigitan ular ini bagaimana? Yang satu tentu APD, yang satu adalah sebisa mungkin pakai sepatu boot yang mengurangi gigitan ular tersebut. Yang kedua mungkin kacamata yang mungkin bisa mengurangi dari terkena semburan ular bisa tertentu. Terima kasih. Demikian rekan Rudi. Baik, terima kasih Pak Heru Agung Santoso yang telah melaporkan kegiatan Mabit SAR MTA dan Diklat Skill Terapan dengan materi snorkeling, penanganan gigitan ular, ubur-ubur. Terima kasih, mudah-mudahan segala sesuatu yang dilakukan saat ini terkait dengan Mabit dan penanganan atau kegiatan-kegiatan skill terapan ini bisa diaplikasikan dengan baik dan kemudian mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Anda telah menyimak sajian Inframe untuk hari ini dari daerah Gunung Kidul ya, tepatnya di cabang Karangmojo, daerah istimewa Yogyakarta, Ngunut Kidul Kelor, Karangmojo, bersama rekan reporter Agung Budi Santoso dan kameramen Cindy Saifur Rahman. Insya Allah kita akan bersua di Inframe berikutnya. Saya Rudi Ervianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.